Konflik yang telah lama memanas antara Iran dan Israel, yang sebelumnya berlangsung lewat proksi dan operasi rahasia, akhirnya benar-benar meletus menjadi perang terbuka secara langsung. Pada tanggal 13 Juni 2025, dunia menyaksikan Israel meluncurkan serangan pendahuluan dengan sandi. Target utama dari operasi ini adalah fasilitas nuklir dan militer penting Iran yang berada di Natanz, Esfahan, dan dekat ibu kota Teheran. Langkah berani ini jelas merupakan eskalasi besar, mengubah puluhan tahun retorika dan serangan terselubung menjadi konfrontasi militer skala penuh. Pemerintah Israel membenarkan serangan ini sebagai tindakan defensif yang diperlukan untuk menetralkan apa yang mereka klaim sebagai ancaman nyata dari kemajuan program nuklir Iran. Klaim ini langsung memecah belah komunitas internasional dan membuka babak baru yang sangat berbahaya dalam sejarah Timur Tengah. Respons dari Teheran pun datang dengan cepat dan penuh amarah, seperti yang telah dijanjikan. Iran membalas dengan rentetan misil dan drone canggih, menargetkan lokasi-lokasi strategis di seluruh Israel. Ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan serangan balasan militer yang terukur untuk menunjukkan kemampuan Iran dalam membalas dengan kekuatan signifikan. Langit di atas Israel, yang biasanya dijaga oleh sistem pertahanan Iron Dome yang tangguh, benar-benar diuji kali ini. Serangan balasan Iran menjadi pesan yang sangat jelas untuk Tel Aviv dan dunia. Setiap serangan terhadap kedaulatan mereka akan dibalas dengan kekuatan yang setara, bahkan mungkin lebih besar, mendorong kawasan ini semakin dekat ke jurang perang besar yang selama ini banyak ditakuti, namun tetap diharapkan bisa dihindari. Awalnya, Amerika Serikat mengambil sikap hati-hati, secara terbuka menyerukan penahanan diri, dan hanya memberikan dukungan intelijen serta logistik kepada sekutu lamanya, Israel. Washington tampak ragu untuk langsung terlibat dalam konflik besar lainnya di Timur Tengah. Namun, posisi ini berubah drastis setelah serangan balasan Iran. Pada 22 Juni 2025, Pentagon mengonfirmasi intervensi militer langsung Amerika Serikat. Pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk dikerahkan untuk menyerang fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Keterlibatan langsung Amerika ini menjadi titik balik kritis, menginternasionalisasi konflik, dan meningkatkan taruhannya ke tingkat global, dengan konsekuensi yang sulit diprediksi bagi stabilitas kawasan dan keamanan internasional. Eskalasi ini sekarang telah menciptakan situasi yang sangat mudah meledak dan tak terduga. Pertukaran serangan langsung antara Iran, Israel, dan kini Amerika Serikat telah menghancurkan keseimbangan rapuh di Timur Tengah. Setiap serangan dan balasan hanya memperdalam permusuhan dan mempersempit ruang bagi solusi diplomatik. Konflik ini bukan lagi sengketa lokal, melainkan krisis besar dengan 3 aktor militer kuat yang terlibat secara langsung. Dunia kini menahan napas, menunggu apakah eskalasi berbahaya ini akan berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Sebuah skenario bencana yang mengguncang stabilitas global dan mendefinisikan ulang dinamika kekuatan internasional untuk dekade-dekade mendatang. Kenyataan pahit dari perang yang semakin memanas ini diukur dari nyawa manusia dan komunitas yang hancur. Di Iran, serangan udara Israel dan kemudian Amerika telah menyebabkan kehancuran besar. Laporan menyebutkan, setidaknya 224 warga sipil tewas. Serangan ini tidak hanya mengenai instalasi militer, infrastruktur sipil penting seperti pembangkit listrik, gedung tempat tinggal, bahkan rumah sakit pun mengalami kerusakan parah. Hancurnya layanan-layanan esensial ini memperparah krisis kemanusiaan, membuat banyak orang kehilangan akses listrik, air bersih, ataupun perawatan medis. Gambaran yang muncul dari kota-kota seperti Teheran dan Esfahan sungguh memilukan. Sebuah negara yang sedang diserang, di mana batas antara target militer dan kehidupan sipil menjadi sangat kabur. Sebagai respons terhadap serangan udara tanpa henti dan ancaman yang terus-menerus, gelombang pengungsian besar-besaran pun terjadi di Iran. Diperkirakan lebih dari 100.000 penduduk dari ibu kota yang padat, Teheran, telah meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan ke provinsi utara seperti Mazandaran, Gilan, dan Alborz. Migrasi internal ini sangat membebani layanan publik hingga nyaris lumpuh. Jaringan transportasi kewalahan, dan akses kebutuhan dasar seperti makanan, serta koneksi internet menjadi sangat terbatas.
Keluarga-keluarga tercerai-berai, dan rasa panik serta ketidakpastian menyelimuti seluruh negeri, saat warga biasa dihadapkan pada pilihan mustahil, tetap tinggal di zona perang, atau menjadi pengungsi di negeri sendiri. Di seberang perbatasan, di Israel, dampak serangan balasan Iran sangat traumatis bagi penduduk sipil. Meski jumlah korban luka lebih rendah, dengan setidaknya 86 orang dilaporkan terluka, beban psikologisnya sangat berat. Di kota-kota selatan seperti Beersheba, kehidupan sehari-hari nyaris terhenti. Sirene meraung-raung membuat warga berlarian mencari perlindungan ke bunker. Sekolah-sekolah ditutup tanpa batas waktu, dan pertemuan publik dilarang. Sebuah misil bahkan dilaporkan jatuh di dekat Soroka Medical Center, mengingatkan bahwa tempat penyembuhan pun tak luput dari bahaya konflik. Ketakutan akan serangan misil atau drone berikutnya, menimbulkan kecemasan dan rasa rentan yang merata di kalangan warga Israel. Perang ini benar-benar menempatkan warga sipil di kedua sisi sebagai korban utama, hidup dalam kondisi pengepungan yang tiada henti. Di Iran, masyarakat menghadapi kehancuran fisik dan pengungsian massal. Di Israel, luka psikologis akibat hidup dalam ancaman terus-menerus semakin dalam setiap harinya. Biaya kemanusiaan dari konflik ini jauh melampaui angka korban resmi, menyentuh setiap aspek kehidupan, mulai dari anak-anak yang tak bisa bersekolah, hingga keluarga yang putus asa mencari keselamatan. Konflik ini bukan sekadar pertempuran antar tentara, ini adalah tragedi yang berlangsung di rumah dan jalan-jalan warga biasa, yang hidupnya berubah selamanya, akibat keputusan yang dibuat di ruang-ruang perang yang jauh. Konflik Iran-Israel telah mengirimkan gelombang kejutan yang sangat kuat, jauh melampaui garis pertempuran langsung, mengguncang perekonomian global, dan mengancam memicu konflik regional yang lebih luas. Dampak paling nyata dan mengkhawatirkan terjadi pada pasar energi dunia. Sejak permusuhan dimulai awal Juni 2025, harga minyak mentah melonjak lebih dari 25%, dari sekitar $61 menjadi $77 per barrel. Para analis keuangan memperingatkan, ini baru permulaan. Ada ancaman nyata, harga bisa melampaui $100 per barrel, jika Iran mencoba memblokir Selat Hormuz, jalur vital yang dilewati sebagian besar pasokan minyak dunia. Volatilitas ini sudah menciptakan ketidakpastian besar bagi bisnis dan konsumen di seluruh dunia. Gejolak ekonomi ini tidak hanya terbatas pada harga minyak. Pasar saham global bereaksi dengan penurunan 1 hingga 2%. Karena investor beralih ke aset safe haven seperti emas dan franc Swiss. Efek riaknya sangat terasa di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pelemahan mata uang seperti rupiah terhadap dolar Amerika membuat impor semakin mahal dan menambah beban utang luar negeri. Pemerintah di negara-negara ini kini dihadapkan pada pilihan sulit, membiarkan harga bahan bakar naik dan memicu keresahan publik atau menanggung biaya lewat subsidi energi besar-besaran yang bisa membebani anggaran negara hingga ambang batas. Konflik ini juga dengan cepat meluas ke negara-negara tetangga, mengancam menyeret seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam perang. Serangan awal bahkan sudah melintasi wilayah udara beberapa negara, dan risiko salah perhitungan sangat tinggi. Kelompok proksi dan milisi sekutu di kawasan seperti Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman terus diawasi dengan ketat. Walau sejauh ini mereka masih ragu untuk terlibat penuh karena takut dibalas besar-besaran, keterlibatan mereka bisa dengan cepat mengubah konflik bilateral ini menjadi perang regional di banyak front. Efek domino ini menambah tekanan luar biasa pada negara-negara seperti Irak dan Yordania, yang terjepit di antara kekuatan besar yang saling bersaing. Bagi negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, situasinya sangat berbahaya. Mereka berada di posisi yang sangat rentan, baik secara geografis maupun ekonomi, dan berusaha keras mencari jalan netral, khawatir akan terseret ke dalam konflik, baik sengaja maupun tidak. Konflik ini mengguncang lingkungan strategis mereka, dan mengancam rencana diversifikasi ekonomi yang ambisius. Seluruh kawasan kini berada di ujung tanduk, dengan potensi konflik meluas sangat cepat, memicu efek domino yang bisa berakibat fatal bagi stabilitas regional dan perdamaian dunia. Eskalasi militer yang terjadi saat ini adalah akibat langsung dari kegagalan diplomasi internasional yang sangat fatal. Selama bertahun-tahun, upaya diplomatik untuk membatasi ambisi nuklir Iran terus menemui jalan buntu. Titik akhir dari semua harapan itu
terjadi tepat sebelum perang meletus, pada 12 Juni 2025, ketika Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional atau IAEA secara resmi mengecam Iran karena melanggar kewajiban non-proliferasi. Langkah ini secara efektif mengakhiri peluang penyelesaian lewat negosiasi dalam kerangka yang ada, dan membuka jalan bagi rujukan ke Dewan Keamanan PBB, menciptakan suasana konfrontatif yang sangat mungkin mendorong Israel mengambil langkah serangan pendahuluan. Kegagalan perundingan ini menciptakan kekosongan diplomatik yang kini diisi oleh misil dan bom. Keruntuhan diplomasi ini juga diperparah oleh retorika yang semakin keras dari semua pihak. Iran mengeluarkan peringatan keras bahwa intervensi langsung Amerika Serikat dan Israel akan membawa konsekuensi berat, bahkan mengancam akan menargetkan aset Amerika, Inggris, dan Prancis di seluruh kawasan. Sebagai respons, Amerika Serikat mulai mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menarik staf diplomatik dari Irak, dan mengizinkan keluarga militer meninggalkan Timur Tengah secara sukarela. Tindakan-tindakan ini menegaskan betapa seriusnya situasi dan ketakutan nyata, bahwa konflik bisa meluas hingga melibatkan kepentingan kekuatan global besar, semakin memperburuk krisis ke tingkat yang lebih berbahaya. Hingga hari ini, 22 Juni 2025, situasi tetap sangat tidak stabil. Siklus serangan dan balasan terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda jalan keluar yang jelas. Keterlibatan langsung Amerika Serikat telah mengubah dinamika konflik secara fundamental, sehingga deeskalasi cepat menjadi sangat tidak mungkin. Krisis kemanusiaan di Iran memburuk setiap hari, sementara trauma psikologis di Israel semakin dalam. Ekonomi global berada di ambang krisis energi besar, dan seluruh Timur Tengah menahan napas, khawatir perang regional yang akan menghancurkan semua pihak. Jalur militer sejauh ini hanya membawa lebih banyak kehancuran, ketakutan, dan ketidakstabilan. Kini, lebih mendesak dari sebelumnya bagi komunitas internasional untuk menggandakan upaya mencapai gencatan senjata dan menarik kawasan ini dari jurang kehancuran. Dibutuhkan dorongan diplomasi baru yang sungguh-sungguh, mungkin dipimpin oleh aktor netral, untuk menghentikan kekerasan dan membuka ruang dialog. Pada saat yang sama, upaya bantuan kemanusiaan internasional besar-besaran harus segera digerakkan untuk membantu warga sipil yang terjebak di tengah konflik, khususnya para pengungsi di Iran. Perdamaian memang terasa jauh, tapi itu satu-satunya jalan yang masuk akal ke depan. Dunia tidak bisa hanya diam dan menyaksikan konflik ini berubah menjadi bencana dengan dampak global. Saatnya bertindak secara damai dan tegas adalah sekarang.